Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase, YouTube channel yang membahas tentang kehidupan perawat Indonesia yang bekerja di Jepang dan hal-hal menarik lainnya tentang Jepang. So, stay tune terus dan ikutin videonya sampai habis. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cara memperpanjang paspor di Jepang. Oke, sebelum kita bahas, mulai sekarang aku akan bikin segmen baru nih di channel ini. Nama segmennya adalah Cara Titik-Titik di Jepang. Di segmen ini kalian bisa request semua hal yang pengen kalian ketahui tentang kehidupan di Jepang. Dan misalnya nih, cara membuka rekening bank di Jepang, terus cara mengirim uang dari Jepang ke Indonesia, dan lain-lain. Untuk kalian yang pengen request dan pengen banget ketahui tentang hal yang ada di Jepang, jadi kalian bisa tulis request kaliannya di kolom komentar yang ada di bawah nih guys, dengan format cara titik-titik di Jepang. Nah, titik-titiknya nanti kalian bisa ganti apapun dengan apa yang kalian pengen ketahui. Dan di video kali ini guys, di video pertama segmen cara titik-titik di Jepang, kita akan membahas tentang cara memperpanjang paspor di Jepang. Dan kebetulan aku juga baru aja memperpanjang paspor nih guys. Jadi pasporku yang lama itu berlakunya cuma sampai tanggal 5 Januari 2021 kemarin, dan aku mengurus paspornya itu kemarin pergi ke KBRI Tokyo tanggal 15 Desember sih. Jadi ini paspor yang lama nih guys, ini paspor yang lama, udah dibolong-bolong kayak gini, dan ini udah nggak bisa berlaku lagi. Terus ini yang baru, ini paspor yang baru kok. Nah, jadi kita akan membahas tentang cara mengurus paspor di Jepang nih guys. Nah, pertama kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan memperpanjang paspor di Jepang. Ada 9 yang harus kalian siapin nih guys. Jadi yang pertama adalah formulir permohonan paspor. Dan ini aku bilang kalau formulir permohonan paspor, tapi ini sebenarnya bisa untuk perpanjangan paspor juga nih guys. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah paspor yang lama. Nih, paspor yang lama kalian juga harus siapin. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi paspor yang lama. Ini pasti juga ya. Nah, yang harus kalian fotokopi itu yang mana? Fotokopi yang harus kalian fotokopi itu adalah yang di halaman kedua, yang ada foto kalian dan data dirinya kalian seperti ini. Ini halaman yang kedua ya guys. Mungkin kelihatan nggak sih di situ ya. Nah, yang untuk keempat adalah foto kopi akte kelahiran, dan siapin juga nih guys yang asli juga, disiapin aja. Dan yang kelima adalah fotokopi surat nikah atau ijazah di Indonesia. Dan ini kalau untuk ijazah mungkin bagi yang belum menikah ya. Kalau untuk yang surat nikah itu kalau bagi kalian yang udah nikah doang. Oke, yang keenam adalah Zaryukado yang asli. Dan yang ketujuh adalah fotokopi Zaryukado yang halaman depan sama yang halaman belakang, di fotokopi bareng-bareng gini guys. Dan itu di fotokopi di kertas yang A4 ukurannya. Oh ya, untuk semua fotokopi tadi, kertasnya semuanya di A4 nih guys. Diingat-ingat ya, semuanya di fotokopi di kertas A4. Terus yang ke-8 adalah foto berwarna, ukuran 3 x 4 cm, satu lembar aja. Dan itu bakalan ditempel di formulir permohonan paspor yang di poin pertama tadi nih guys. Dan untuk yang cowok, kalian disarankan untuk pakai pakaian yang rapi dan berkerah gitu ya guys. Oke, yang ke-9 yang terakhir itu adalah letter pack yang harganya 520 yen, yang warna merah nih guys, kayak gini. Dan ini kalian bisa belinya di Yubinkyoku atau di pos Jepang, dimanapun bisa. Ini harus kalian siapin. Nah, kalau semua sudah tersedia lengkap nih guys, dan formulir permohonan paspor juga udah diisi datanya, kalian tulis semuanya, data-data yang diperlukan dan ditanyakan di sana. Kalian kirim dulu ke alamat
maksudnya kirim email dulu ke alamat paspor@kbritokyo.jp dan lampirkan juga scan dokumen-dokumen yang tadi dan tanyakan juga nih, kira-kira kalian bisa datang ke KBRI Tokyo ini tanggal berapa. Oh ya, ini kasus yang sekarang ini, yang kita bahas ini untuk yang tinggal di daerah Kanto ya guys, dan yang mungkin bukan hanya Kanto, tapi yang mungkin ingin mengurus perpanjangan paspornya di KBRI Tokyo nih guys. Dan karena memang untuk pengurusan perpanjangan paspor harus reservasi dulu guys. Jadi kalian harus janjian dulu, kalau enggak kalian nggak bisa ngurus. Dan misalkan tiba-tiba kalian datang hari itu dan nama kalian nggak ada di reservasi, kalian nggak bisa bakal masuk, nggak bisa diizinkan masuk untuk ngurus paspor nih guys. Itu yang harus kalian catat ya guys. Nah, ini bakalan aku tunjukin mulai sekarang untuk email aku yang dulu aku kirim ke KBRI Tokyo seperti apa. Nanti aku mau kasih lihat langsung di email ya. Oke. Jadi ke email, oke. Ini adalah email yang aku kirim ke paspor@kbritokyo.jp ini guys. Jadi aku kirim email dengan subjek pendaftaran pengurusan perpanjangan paspor. Ini nggak ditentuin sih guys, harus seperti ini, cuman kalian ketik aja yang isinya adalah perpanjangan paspor gitu aja. Jadi aku bilang kalau selamat siang, perkenalan, terus kemudian aku bilang kalau masa berlaku pasporku udah bentar lagi, tanggal 5 Januari 2021. Dan karena waktu kemarin itu juga penderita virus corona semakin melonjak tinggi, bisa nggak aku bilang kalau bisa nggak di bulan 12 aja aku ngurusnya. Dan kira-kira kalau bisa sekitar tanggal berapa ya, gitu. Dan aku kasih tahu juga kalau aku nih tinggal di Kanagawa Keng. Nah, aku juga melampirkan persyaratan-persyaratan yang untuk permohonan perpanjangan paspor. Dan aku tanya apakah ini sudah lengkap, dan kalau ada yang harus dilengkapi lagi, apa aja yang harus dilengkapi, terima kasih gitu. Jadi ini lampiran-lampirannya. Aku nggak scan sih sebenarnya, ini adalah foto yang aku ambil dari foto di handphone. Ini surat permohonan untuk perpanjangan paspornya, formulirnya, kemudian ini fotokopi Zario Kado-nya yang depan belakang, terus ini untuk, sebenarnya nggak diminta juga sih, aku kasih aja fotokopi KTP yang di Indonesia, ini untuk juga nggak diminta juga sebenarnya, cuman aku kasih. Ini adalah surat kontrak aku kerja di Jepang, ini jasa depan belakang, terus kemudian ini paspor yang lama, ini jasa yang asli, ini akta kelahiran yang asli, dan ini yang asli untuk paspor dan KTP dan juga Zario Kado. Dan kemudian dari paspor@kbritokyo.jp itu mereka langsung kirim balasan, terima kasih atas emailnya dan dokumennya sudah kami terima dan print out, silahkan datang tanggal 14 Desember 2020 katanya jam 10 dengan membawa ini yang dia bilang tadi, dan letter pack yang harganya 520 yen. Oh iya, yang sudah ditulis alamat sendiri. Teman-teman juga ingat-ingat harus nulis di letter packnya dulu ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Dan apabila schedule-nya tidak cocok, bisa diganti. Silahkan memberitahu kami melalui email ini. Dia bilang seperti itu. Dan kebetulan, kita lanjutin dulu ya. Ini layanan paspornya itu jam 10 sampai jam 12, kemudian istirahat dulu 1,5 jam, kemudian jam 13.30 sampai 15 mereka lanjut lagi. Pada waktu datang ke KBRI Tokyo, untuk pria silahkan datang dengan memakai baju berkerah. Ini guys, baju berkerah harus pakai. Cuman sebenarnya kalau di sana, kebetulan kalian nggak bawa baju berkerah, di sana juga ada sih, disediain beberapa baju yang ada kerahnya, jadi kalian tenang aja. Cuman lebih alangkah baiknya kalian dari rumah udah pakai baju yang berkerah. Sedangkan wanita silahkan datang dengan pakaian rapi karena ada pengambilan foto untuk paspor kalian guys. Terus wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dan menjaga jarak. Oke, seperti itu. Dan aku bilang kalau
tanggal 14 itu kebetulan aku masuk kerja, bisa nggak diundur tanggal 15. Terus aku juga tanyain karena tanggal 29 November kemarin anak aku lahir, apakah bisa, gimana cara mengurus paspornya seperti itu. Aku juga tanya, ini untuk sekilas aja sih, dan akhirnya mereka juga bilang kalau bisa diganti tanggal 15 Desember di jam yang sama, seperti itu. Ini skip aja deh, karena ini untuk pengurusan surat keterangan lahir dan lain-lain untuk anakku. Oke, kayak gitu ya guys, ringkasannya. Jadi gambarannya mungkin kalian dengan ini bisa lebih jelas. Nah, untuk form permohonan perpanjangan paspor itu bisa seperti ini nih guys, formnya. Nanti aku kasih linknya ini, aku tempelin di bukan kolom komentar, di deskripsi di video ini ya guys. Ini kalian isi dulu seperti ini, dan kemudian sebenarnya kalau untuk permohonan perpanjangan paspor boleh isi seperti ini atau enggak juga bisa, karena kemarin aku nggak bikin kayak gini. Terserah untuk kalian mau bikin kayak gini atau enggak, ini contoh aja sih. Oke, kayak gitu guys. Oke, kalau kalian udah dapet tanggalnya untuk pergi ke KBRI Tokyo dan kalian udah punya reservasinya dan semua sudah tersedia lengkap apa yang kalian butuhkan dan isinya semuanya kalian siapin semuanya, kalian bisa berangkat ke KBRI Tokyo. Dan alamat KBRI Tokyo bisa kalian langsung googling sendiri ya. Karena sekarang udah gampang lah, kalian pasti tahu sendiri gimana caranya googling cari alamat di Jepang. Jadi kita skip aja. Nah, karena jam 10 reservasinya, yang kasusnya aku itu, bukan kasusnya, maksudnya ceritanya aku itu tanggal 15 Desember jam 10 kan. Jadi aku datang itu jam 10 kurang 10. Ya udah sampai di KBRI Tokyo. Dan setelah sampai, kita akan masuk ke gerbang itu. Jadi kita akan masuk ke gerbang dan ke bagian penerimaan tamu. Di penerimaan tamu ini tempatnya kayak pos satpam gitu guys. Jadi kalian ke situ aja bilang kalau kalian mau mengurus perpanjangan paspor. Nanti kalian akan diminta Hokkensho. Hokkensho itu kartu asuransi kesehatan atau Untemenkyosho. Itu maksudnya SIM kalian. Itu untuk jaminan aja sih, karena kalian bakalan masuk ke KBRI gitu. Dan di sana bakalan, setelah kalian kasih itu, bakalan dapat kayak tamu, tanda tamu gitu ya, yang harus ditaruh di dada kalian, kayak pin gitu. Dan setelah masuk ke dalam, nanti, oh ya, di situ kalian harus reservasi dulu, karena misalkan kalian ditanyain, oh namanya siapa? Misalkan namanya Yudi. Oh Yudi udah ada reservasinya, oke baik, bisa masuk. Kalau nggak ada, kalian nggak bisa masuk, kayak gitu-gitu guys. Nah, karena aku udah ada di datanya di sana, jadi aku bisa masuk, dan saat masuk di situ kita dicek suhunya, harus desinfeksi tangannya dengan alkohol. Terus habis itu kita bakalan dipandu untuk membayar biaya perpanjangan paspor. Jadi kalian karena udah reservasi, oh perpanjangan paspor ya gitu ya, langsung dipandu untuk ke mesin pembayaran otomatis atau Jidohang Baiki gitu. Jadi untuk perpanjangan paspor itu biayanya adalah 3.250 yen. Bayarnya di mesin kayak Jidohang Baiki atau mesin yang misalkan kalian pernah makan di ramen Yasang, ada mesinnya itu, tinggal pilih menunya kayak gitu-gitu. Kalian masukin uangnya dulu 3.250 yen, kemudian kalian pilih untuk perpanjangan paspor. Nanti bakalan dipandu untuk bagaimana caranya, jadi kalian nggak usah khawatir. Oke, dan setelah bayar bakalan dapat nomor antrian. Nah, dan setelah itu nunggu untuk dipanggil sesuai nomor antriannya. Dan waktu aku itu nggak sampai 10 detik setelah aku bayar selesai itu langsung dipanggil nih guys, karena cepet banget. Dan tinggal ke Madoguchi-nya, ke mbak-mbaknya itu, dan kita serahkan semua dokumen yang udah kalian bawa, termasuk letter pack-nya yang 520 yen ini. Dan oh ya, jangan lupa untuk nulis alamat sama nama kalian di sini ya. Jadi kayak gini,
ini yang bagian atas ini adalah Otodokesaki. Jadi kalian tulis alamat kalian lengkap, terus di sini jangan lupa juga tulis nomor kode pos kalian, rumah kalian, dan tulis namanya, dan juga tulis nomor telepon kalian. Kemudian di sini ada contents description. Ini aku lupa, sebenarnya di sana ada contohnya. Nanti kalian bisa lihat di KBRI Tokyo. Kalau nggak salah apa ya, dokumen apa gitu. Di sini juga harus kalian tulis. Nah, tenang aja, kalian di sana juga bakalan dipandu. Kalau misalkan kalian lupa nulis ini, kalian bakalan dikasih tahu harus ditulis apa. Oke. Nah, kalau udah kalian selesai, maka kalian udah ngasih semua dokumen-dokumennya. Kalian akan dipandu untuk foto dan ambil sidik jari. Nah, setelah itu kalian dapat kwitansi sebagai tanda kalian sudah berhasil mengurus permohonan perpanjangan paspor, dan semua prosesnya selesai nggak sampai 10 menit guys. Dan aku juga sempat kaget karena cepet banget. Aku pikir 30 menit sampai 1 jam butuh waktu yang cukup panjang lah. Ternyata nggak seperti itu, ternyata cuma 10 menit aja. Nah, untuk kwitansinya seperti ini, kita bakalan dapat kwitansi seperti ini sebagai tanda bukti kalau pengurusan paspornya udah selesai gitu guys. Nah, setelah semuanya prosesnya itu selesai, kalian akan dapat paspor baru dan paspor lama itu dimasukin di kayak gini nih guys. Nanti bakalan datang ke rumah kalian kayak gini di sini, di dalam sini. Dan itu memakan waktu nggak sampai 1 minggu pas waktu aku itu dulu. Ternyata cepet juga. Dan selesai deh. Itu tadi cara memperpanjang paspor di Jepang guys. Jadi gampang banget, nggak terlalu susah. Kalian pasti bisa. Dan mungkin kalau dari penjelasan aku ini masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyain, jangan sungkan untuk kasih pertanyaannya di kolom komentar nih guys. Oke, gitu aja. Dan sekian untuk video kali ini. Like kalau kalian suka dengan video informatif tentang Jepang seperti video kali ini. Dan kalau ada komentar, kritik, dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk sharing ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi dalam video ini. Subscribe juga channel ini sekarang juga, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, aku Yudi dan thanks for watching. Bye-bye.